Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qabdil azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar sobat PK milenial beriman semua dimanapun Anda berada? Pada kesempatan pagi hari ini 24 Ramadan 1444 Hijriah. Jadi waktu Ramadan tinggal 5 hari lagi kurang lebih ya. Semoga kita semua masih diberi kekuatan untuk melaksanakan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menceritakan kembali apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang sejarah, yaitu sejarah malam Lailatul Qadar. Ya, dikisahkan bahwa pada saat itu Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah tersenyum sendiri, dan sahabat ada yang melihat beliau dan bertanya, "Kenapa ya Rasulullah, wahai engkau tersenyum sendiri, ada apakah gerangan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku melihat bahwa kelak pada hari kiamat ada seorang nabi yang tidak mempunyai umat. Ya, dia berdiri sendiri, namanya adalah Sam'un al-Ghazi dari Bani Israel." Ya, jadi Sam'un al-Ghazi itu yang sering diceritakan di cerita-cerita Samson and Delilah itu ya, itu yang plesetannya itu yang versi tetangga sebelah. Jadi ini saya akan menceritakan kisah tentang nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi. Itu beliau adalah nabi dari Bani Israel. Ya, namanya begitu terkenal dengan sebutan Samson ya, tapi sebetulnya namanya Sam'un al-Ghazi. Beliau mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa dari Allah, yaitu diberikan kekuatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Bahkan seperti Nabi Daud, beliau bisa membuat besi atau baja itu menjadi lunak, dibentuk dalam bentuk apapun, kemudian juga bisa merobohkan bangunan dengan kekuatannya. Jadi beliau adalah termasuk orang yang diberi kekuatan luar biasa dahsyat, yang saat itu beliau berjuang, beliau berdakwah sendiri, dan yang dihadapi orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Padahal beliau selalu mengajarkan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai dengan rajanya juga kafir, rajanya juga seorang raja yang zalim, yang berusaha untuk menyerang, untuk menjatuhkan, untuk membunuh Sam'un al-Ghazi dengan berbagai cara, dengan sayembara ya, siapa yang bisa membunuh Sam'un al-Ghazi dan seterusnya, tapi tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dilancarkan karena tadi kekuatan Sam'un al-Ghazi yang luar biasa. Jadi yang melawan Sam'un pasti kalah, pasti bahkan sampai mati. Hingga akhirnya raja terus-menerus berpikir bersama dengan penggawa kerajaannya, penasihat-penasihat kerajaan, memberikan sayembara dan seterusnya yang tidak pernah berhasil. Itu akhirnya tercetuslah sebuah siasat. Bagaimana kalau kita mendekati istrinya Sam'un al-Ghazi dan kita tawarkan berbagai perhiasan emas, berlian, intan permata dan lain sebagainya. Mungkin dia mau menunjukkan apa sebetulnya sisi kelemahan dari Sam'un al-Ghazi tersebut. Nah, akhirnya didekatilah
istri Sam'un al-Ghazi. Kemudian sekali ditawarkan langsung jawabannya oke. Ya, anak coro, anak muda itu langsung oke. Ya. Istri Sam'un al-Ghazi yang durhaka itu ya, akhirnya berniat untuk mengkhianati suaminya sendiri yang padahal seorang nabi. Tapi bukan rasul ya, ini seorang nabi, Sam'un al-Ghazi. Kemudian pada suatu malam istrinya sudah dibekali dari kerajaan dengan tali yang kuat untuk mengikat suaminya tersebut yang sedang tidur. Tapi ternyata pada malam itu gagal karena Nabi Sam'un sedang melaksanakan sholat malam yang sangat panjang sampai akhirnya istrinya kelelahan, ketiduran. Nah, besoknya bilang pada raja bahwa dia gagal, tapi raja mengatakan tenang, tidak apa-apa, masih banyak kesempatan. Pokoknya setiap malam diusahakan agar bisa kamu mengetahui di mana sisi lemah suamimu. Akhirnya malam berikutnya berhasil. Diikat tangannya, kakinya semua sudah diikat. Kemudian ketika terbangun, Nabi Sam'un bertanya kepada istrinya, siapa yang melakukan ini? Kenapa tangan dan kakiku terikat? Aku, wahai suamiku, kata istrinya. Aku ingin tahu seberapa hebat kekuatanmu. Oh, kalau cuma begini aja, ini cukup aku mulet aja langsung lepas. Akhirnya Nabi Sam'un mulet, iya, langsung semua terputus talinya. Nah, kemudian lapor kepada raja lagi, si perempuan jahat ini ya, istri Nabi yang durhaka ini. Ini termasuk deretan istri-istri Nabi yang durhaka ini ya. Ada istrinya Nabi Sam'un ini, ada istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh ya. Kemudian lapor lagi ke raja, raja memberikan tali yang lebih kuat lagi. Ini coba dengan tali ini tali yang lebih kuat, pasti dia tidak bisa memutuskan tali ini. Coba lagi sama istri begundal ini. Ketika dicoba sudah diikat semuanya. Dan ketika Nabi Sam'un bangun lagi, kaget lagi. Loh, ini kok saya diikat lagi, kenapa? Saya hanya ingin membuktikan bahwa kamu memang kuat. Tali ini lebih kuat. Cobalah apakah kamu bisa memutuskannya. Langsung mulet lagi. Iya. Putus lagi talinya. Wah, luar biasa memang kekuatan dari Nabi Sam'un al-Ghazi ini. Dan kemudian akhirnya karena sudah beberapa kali gagal, mulailah dia perankan sebagai wanita yang halus, yang manis, kemudian merayu, ya suamiku, aku sudah lama hidup denganmu, apakah engkau memperbolehkanku untuk mengetahui sebetulnya apa rahasia dari kekuatanmu? Sebagai bukti cintamu padaku, beritahukanlah kepadaku apa sesungguhnya kelemahanmu. Tanpa berpikir panjang, ya karena namanya istri ya, akhirnya Sam'un al-Ghazi terpedaya, tidak tahu bahwa istrinya punya niat busuk, tidak tahu kalau istrinya itu sudah punya konspirasi dengan raja yang zalim, yang jahat. Akhirnya disampaikan, semua yang mengikat tubuhku pasti bisa aku putuskan, kecuali jika tubuhku diikat dengan rambutku. Begitu kata Sam'un. Jadi Sam'un ini kalau berdiri, rambutnya panjang sekali sampai menyentuh tanah. Ya. Ternyata kekuatannya di situ. Jadi bukan di bulu ketek ya, diplesetke sama Benyamin S itu kan Samson Betawi. Bulu keteknya dicukur, kemudian kekuatannya hilang. Atau di Samson and Delilah dipotong rambutnya, terus kekuatannya luntur, hancur. Tidak. Nah, hanya dengan beberapa helai rambut saja, jika diikatkan ke tubuhnya maka Nabi Sam'un ini lemah.
Akhirnya pada suatu malam berikutnya istrinya berhasil melakukan semua. Jadi dipotongnya 4 helai rambut, ditalikannya di tangan kanan, 4 helai rambut talikan di tangan kiri, 4 helai rambut lagi dipotong talikan di kaki kanan, dan 4 helai rambut lagi ditalikan di kaki sebelah kiri. Sudah terikat semuanya. Akhirnya ketika Sam'un terbangun, beliau kemudian, astagfirullah, kenapa engkau lakukan ini padaku? Engkau telah mengikatku dengan rambutku sendiri. Artinya kekuatanku sudah hilang. Aku tidak bisa memutuskan ini. Sambil berupaya kuat untuk memutuskan rambut itu, membebaskan diri dari ikatan itu, akhirnya tetap tidak bisa. Dan istri tadi ya, istri yang durhaka, yang jahat ini, begundal ini, kemudian langsung lari ke kerajaan, bilang dengan raja bahwa dia sudah berhasil menemukan titik lemah, sudah bisa mengikat, dan Sam'un sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah tidak berdaya lagi. Kemudian raja mengatakan, oke, kita langsung tim gabungan ikut, ayo kita jemput Sam'un di rumahnya, kita bawa ke kerajaan. Ini sudah tidak bisa apa-apa, ini Sam'un sudah lemah. Akhirnya diikat di tiang utama kerajaan, dan semua orang, semua rakyat diberi woro-woro ya, pengumuman untuk menyaksikan penyiksaan Samsun Al-Ghazi di kerajaan tersebut. Semuanya datang berbondong-bondong, ramai-ramai, karena selama ini gemes, kalah terus menghadapi Sam'un ya, yang sangat kuat lah. Kali ini ingin melihat bagaimana proses ini. Sangat menyedihkan, sangat menyayat hati, sungguh sangat menyedihkan. Tangan Sam'un dipotong dua-duanya, kakinya dipotong dua-duanya, matanya dicongkel dua-duanya, dibutakan, telinganya dipotong dua-duanya, bibirnya dipotong dua-duanya. Intinya disiksa sampai mati. Tetapi alhamdulillah sebelum mati, kemudian Sam'un berdoa, dan kemudian Allah mengirimkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian datang menemui Sam'un dan bertanya, sekarang apa yang ingin engkau minta kepada Allah? Dan Sam'un mengatakan, tolong berikan aku kesempatan untuk mengembalikan kekuatanku. Tolong berikan, pertama tolong mohon ampun atas dosaku, atas kesalahanku kepada Allah. Yang kedua, tolong kembalikan kekuatanku. Itu permintaan Sam'un, dan Allah langsung memberikan itu. Seketika dengan tubuhnya yang masih terikat pada tiang penyangga utama kerajaan, dia gerakkan dengan kekuatannya yang diberikan Allah, maka tiang itu langsung roboh, dan semua yang ada di kerajaan itu tertimbun oleh bangunan kerajaan, dan semuanya mati modar, termasuk istrinya yang durhaka itu mati sebelum menikmati perhiasan yang dijanjikan oleh sang raja. Dan yang tersisa tinggal Sam'un Al-Ghazi yang masih hidup. Itu kisah yang sangat menyedihkan. Kemudian Sam'un berjanji kepada Allah, ya Allah, perkenankan aku untuk kembali berjuang, untuk kembali berdakwah kepada kaumku, untuk menyampaikan ajaran tauhid, beriman kepadamu. Aku berjanji, aku akan melakukan itu selama 1000 bulan. Nah, inilah janji Sam'un Al-Ghazi ini yang berkaitan dengan Lailatul Qadar ya, 1000 bulan. Nah,
Dengan janji itu kemudian Allah dengan kekuasaannya mengembalikan tangannya, kakinya, matanya semua dinormalkan kembali sehingga Sam'un seperti sedia kala. Dan Sam'un kemudian berdakwah, setiap kali ada kebatilan dia langsung hajar, dia langsung hancurkan, dia sampaikan dakwah, namun tidak ada satupun yang mengikutinya. Beliau setiap malam bertahajud, sholat malam, setiap pagi, siang beliau berpuasa. Demikian terus beliau lakukan selama 1000 bulan. Sesuai dengan janjinya dia lakukan selama 1000 bulan. Beliau berdakwah sebagai seorang nabi yang luar biasa, diberi mukjizat, kekuatan yang sangat dahsyat. Namun ternyata memang saat itu kaumnya tidak ada yang mau mengikutinya. Itulah mengapa ketika di hari kiamat beliau sendirian, tidak punya umat. Ketika Rasulullah menceritakan itu selesai, para sahabat pun menangis sedih. Saya juga sedih mendengar cerita itu. Menceritakan seperti ini juga saya sedih. Ya Allah, ternyata begitu kejamnya seorang istri yang dicintai. Bisa-bisanya dia berbuat jahat, durhaka kepada suaminya yang seorang nabi. Ya, ketika para sahabat menangis, kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, Nabi Sam'un sangat hebat. Beliau bisa puasa setiap hari, sepanjang pagi siang beliau puasa, malamnya beliau bertahajud, kemudian tetap berjuang di jalan Allah. Beliau tidak pernah merasakan lapar. Beliau tetap punya kekuatan yang luar biasa, dan beliau ingin sampai 1000 bulan beliau berjuang, berdakwah. Kami sungguh jauh dari itu semua ya Rasulullah. Tidak mungkin kami bisa menyamai pahala dari Nabi Sam'un Al-Ghazi. Demikian pernyataan seorang sahabat yang kemudian dijawab oleh Rasulullah ketika turun wahyu. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, engkau bisa menyamai apa yang diperjuangkan oleh Nabi Sam'un Al-Ghazi ketika engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena itu malam yang nilainya, kemuliaannya melebihi 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi janganlah berputus asa wahai para sahabatku, tetaplah beribadah dan dapatkan malam Lailatul Qadar. Sekian cerita dari kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya kisah tentang Sam'un Al-Ghazi atau Nabi Sam'un Al-Ghazi yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.